Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Suryani SPD. Saya berasal dari UPT SD Negeri 20 Dodoku. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini izinkan saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi budaya positif di gugus 3. Latar belakang kegiatan ini adalah bahwa pendidik harus mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang positif agar dapat membuat anak merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Namun, masih banyak pendidik yang menerapkan hukuman ataupun penghargaan dalam mendisiplinkan murid di sekolah. Tujuan aksi nyata ini adalah kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah agar mereka dapat membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Dari 2020 yang kami hormati Bapak-Bapak SD Negeri 20 Garing Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bila berkat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya positif modul 1.4 aksi nyata oleh Imelda Suryani SPD UPT SD Negeri 20 CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kegiatan ini merupakan akhir dari modul 1. Jadi di modul 1.4 ini kami belajar tentang budaya positif. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu, dari guru penggerak ini kami menyadari bahwa satu hal yang harus kita tanamkan untuk keberhasilan kita adalah kolaborasi. Jadi dengan berkolaborasi bukan hanya kita dengan rekan sejawat, bukan hanya dengan kepala sekolah, tapi dengan semua aspek pendukung, orang tua, komite, lingkungan sekitar, termasuk kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti puskesmas, ya, dari kepolisian juga, ya, dan juga dengan wali negari dan semua aspek terkait lainnya. Nah, ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata kami. Nah, ini dia Bapak Ibu. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu latar belakangnya bagaimana dapat menuntun dan membimbing tumbuhnya anak. Untuk itu, pendidik harus mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang positif agar dapat membuat anak merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak anak merasa kurang nyaman di sekolah karena dibayang-bayangi oleh hukuman atau sebuah tindakan negatif yang akan mereka dapatkan di sekolah jika mereka melanggar tata tertib. Jadi bukan hanya melanggar tata tertib Bapak Ibu, tindakan negatif itu bisa jadi dari temannya juga, dari gurunya juga, dari rekan sebayanya juga. Kemudian maka berdasarkan hal tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga anak dan pendidik mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Kemudian tujuannya, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah agar mereka dapat membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita berharap Bapak Ibu, budaya positif ini tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi anak nanti akan lebih banyak bergabung di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan semoga budaya positif ini nanti menjadi identitas bagi anak-anak kita. Lalu tolak ukurnya menjalankan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tanpa tekanan
Lalu dukungan yang dibutuhkan yang pertama dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dari murid, serta perlengkapan membuat aksi nyata kelas atau sekolah. Kemudian di masa tindakan yang akan kami lakukan adalah yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga kepala sekolah IMAS. Kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah dan juga sekolah-sekolah yang ada di sini. Kemudian melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas, serta menempelkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Lanjut Bapak Ibu, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, konsep inti modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma. Jadi paradigma ini kan adalah nah, menurut Ki Hajar Dewantara berdasarkan filosofi pendidikan, bibit bagi masa depan, bibit bagi kebudayaan. Nah, kita guru adalah petani. Nah, tempat sekolah mereka menuntut ilmu adalah lahannya. Nah, kita sebagai seorang guru atau petani, kita bisa menumbuhkan bibit-bibit tersebut. Namun kita tidak bisa menukar bibit tersebut. Bibit jagung tidak bisa kita tumbuhkan menjadi bibit padi. Bibit mangga tidak bisa kita tumbuhkan menjadi bibit mentimun. Begitu juga sebaliknya. Nah, anak, padi tetaplah padi, jagung tetaplah jagung, tapi dengan benih yang sama, tempat tumbuh yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Jika lingkungannya, tanahnya subur, petaninya telaten, pasti hasilnya bagus, hasilnya banyak. Nah, petani itu siapa? Kita sebagai pendidik. Nah, bagaimana cara kita mendidik anak? Sebenarnya anak-anak kita itu adalah memiliki potensi berbeda. Jadi kalau dulu kita menganggap anak kita adalah kertas rokok, tapi kalau menurut Ki Hajar tidak, menurut Ki Hajar Dewantara tidak, anak itu bukanlah seperti kertas rokok, cuma mereka kertas yang sudah punya guratan-guratan samar. Nah, guratan samar itulah tugas guru, mempertegasnya. Kita perjelas guratan tersebut, kita tegaskan dalam goresan tersebut sesuai dengan potensi anak. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini apa saja nanti kita akan belajar. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kita punya 5 kebutuhan dasar. Jadi nanti kalau kita, anak kita sudah berbagai cara kita lakukan, kenapa ya dia masih sering libur belajar? Kenapa ya dia tidak mau mendengarkan pembelajaran? Kenapa ya dia anak kita ini suka keluar masuk kelas? Ada 5 kebutuhannya. Mungkin salah satunya belum kita penuhi. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Lalu ada posisi kontrol, lalu keyakinan kelas, dan terakhirnya segitiga resiko. Nah, Bapak Ibu, ini pendidikan kita. Pendidikan zaman kolonial Belanda. Kemudian pendidikan paradigma baru. Nah, pada zaman Belanda kita diberi pendidikan Bapak Ibu, cuma terbatas. Hanya golongan-golongan menengah kaum bangsawan yang mendapatkan. Kalaupun kita mendapatkan pendidikan, kita hanya itu Bapak Ibu, hanya diajarkan berhitung, menulis dan membaca. Itu pun untuk kepentingan mereka, bukan kita. Kita akan bekerja pada pemilik tanah Belanda untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kita. Nah, sementara pendidikan para paradigma baru sekarang, pendidikan itu berpusat. Jadi bukan kita lagi sumber informasi Bapak Ibu, cuma berpusat kepada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi kita harapkan anak kita nanti Bapak Ibu setelah mereka belajar, mereka bahagia. Mereka bisa belajar di kelas dengan bahagia tanpa tekanan. Mereka belajar dengan nyaman, lingkungan kelas yang bersih, yang nyaman, yang bisa membuat mereka merasa betah berada di sekolah. Seperti kata pepatah,
kelasku surgaku. Jadi kita harapkan nanti anak kita seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, pendidikan paradigma baru menurut Kemdikbudristek tahun 2000. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, mungkin ini sudah kita pelajari di PNM. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak membuka modul di PNM, pasti sudah tahu. Nah, ini adalah perubahan paradigma baru pendidikan berdasarkan kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tengok-tengok filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sama persis dengan cara mendidiknya Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan anak itu harus kita ajar sesuai dengan zamannya. Nah, jika hadir juga seperti itu, anak harus kita ajar sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat keadaan. Nah, begini Bapak Ibu, di profil belajar Pancasila kita punya 6 dimensi. Jadi di profil belajar Pancasila ini semuanya sudah lengkap Bapak Ibu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berpolitis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, apa khususnya yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka pasti paham yang ini. Contohnya berkebinekaan global. Anak kita tidak langsung memandang kalau kita ke daerah-daerah lain Bapak Ibu. Cukup di daerah kita sendiri dulu. Di pesisir selatan kita punya berbagai suku, kita punya berbagai bahasa. Nah, bahasa pesisir selatan ini macam-macam. Walaupun kita sama-sama menggunakan bahasa Minang, ya, Tarusan, Batak, Kapas sampai ke Sulawesi itu berbeda, Bapak Ibu. Itu sudah merupakan berkebinekaan global. Bagaimana anak-anak kita menghargai bahasa yang berbeda tersebut, tapi bukan mengejeknya. Bagaimana mereka bisa memaknai bahwa mereka hidup di tengah sukunya, belum lagi adatnya, belum lagi pakaiannya. Jadi kita harus mampu nanti mengajarkan, menanamkan kepada anak kita bahwa mereka harus bisa berada di tengah-tengah keberagaman tanpa menjadikan berbeda. Lanjut Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sekarang ini tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan nilai-nilai intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Mungkin Bapak Ibu ya, selama ini kita suka mengiming-imingi anak kita. Siapa yang bisa cepat selesai, Ibu beri pensil, Ibu beri permen. Atau siapa yang bisa melakukan sesuatu, kita beri sesuatu juga. Itu sebenarnya tidak baik Bapak Ibu, karena itu bukan motivasi dari diri anak kita, tapi itu motivasinya namanya motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi yang berasal dari diri. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita seperti yang tadi kami sampaikan, kalau anak-anak kita ada yang suka menangis, ada yang pemalu, ada yang suka lari-lari, ada yang suka keluar masuk, ini penyebabnya Bapak Ibu. Mungkin kita
itu otomatis pandang, pangan, papan, itu ya Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kurang Bapak Ibu. Anak-anak kita umumnya saat ini yang kurang. Kami sudah beberapa kali melakukan wawancara, ya, melakukan beberapa bimbingan kepada anak-anak kami. Ternyata ini Bapak Ibu, mereka kurang kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar di rumah anak kita pergi sekolah dimarahi orang tua, terlambat, nanti sampai di sekolah terlambat lagi, dihukum lagi, dimarahi lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau dulu waktu kita zaman sekolah, mungkin kasih sayang itu terjadi pada orang tua yang sibuk, orang tua yang bekerja. Termasuk teman-teman kami juga seperti itu. Anak-anak yang kurang kasih sayang itu adalah anak-anak orang yang menengah ke atas, yang memiliki orang tua yang memiliki kesulitan. Tapi sekarang berbeda lagi Bapak Ibu. Justru anak-anak yang di golongan menengah ke bawah banyak mengalami. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah HP, sosial media. Orang tua sibuk dengan sosial media sehingga mereka lupa bahwa mereka punya satu kewajiban terhadap anaknya, kasih sayang. Mereka lupa menanyakan anaknya, "Nak, sudah makan? Nak, adakah PR? Nak, Nak, kamu di sekolah tadi bagaimana? Ada tidak temannya yang jadi?" Kadang anak kita berbutuh itu Bapak Ibu. Nah, ini yang kurang. Kemudian penguasaan, menggas sesuatu punya temannya, itu dia butuh penguasaan. Kemudian dia juga butuh untuk diakui keberadaannya. Nah, itu anak kita, dia butuh penguasaan Bapak Ibu. Dia ingin diakui oleh teman-temannya. Kalau dia hebat misalnya, kalau dia pintar, kalau dia cantik, dia butuh itu Bapak Ibu. Anak-anak seperti ini butuh pujian. Kemudian kebebasan. Jadi kalau kebebasan ini dan kesenangan, kita juga harus bisa mengelola kelas kita supaya anak kita tidak selalu duduk, ya, tidak selalu duduk. Kita bisa memanfaatkan ruangan kelas kita menjadi senyaman mungkin, sehingga anak-anak kita yang kebebasan dan kesenangan itu mereka sukanya berjalan Bapak Ibu, mereka suka jalan, mereka suka bergerak. Jadi kita harus penuhi itu. Nah, jika kebutuhan mereka ini sudah bisa kita penuhi, mudah-mudahan anak-anak kita biasanya akan enjoy di kelas Bapak Ibu. Mereka akan tenang berada di kelasnya. Nah, untuk motivasi itu ada dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ini dia, ya, motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari diri. Yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, ya, atau menghindari hukuman. Jadi kita anak kita, ya, dia rajin membuat PR, bukan karena dia menyadari itu tugasnya, itu kewajibannya. Kenapa? Karena takut nanti kalau dia tidak buat PR akan membersihkan WC, akan menyapu, akan menyiram rumah, atau berdiri di depan kelas. Jadi bukan karena dia menyadari bahwa PR itu adalah kewajibannya yang harus dia pertanggungjawabkan. Kemudian ada yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari seseorang. Contoh Bapak Ibu, termasuk kita pribadi, ya, kami pribadi juga. Anak Ibu, siapa yang bisa menyelesaikan pekerjaannya yang paling cepat? Nanti Ibu kasih pensil, Ibu kasih permen. Mereka akan bermaju Bapak Ibu, bukan karena dia paham, bukan karena dia ingin cepat selesai, tapi karena dia mau permen, dia mau pensil, bukan karena dia tahu kalau ini tugasnya, tapi karena iming-iming. Nah, jadi inilah disebut dengan motivasi ekstrinsik. Dan motivasi seperti ini tidak akan bertahan pada diri anak kita Bapak Ibu, tidak akan menjadi yang diri bagi anak kita nanti. Nah, apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan anak kita memiliki motivasi
motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Apa itu kebajikan dalam diri? Nah, termasuk kita apa itu? Contoh, kita melakukan PMN. Kenapa kita melakukan PMN? Karena kalau kita tidak mengerjakannya, otomatis salah satu tunjangan kita akan terhambat. Itu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau Bapak Ibu menyadari, saya mengisi modul PMN karena di sana banyak sekali pelajaran, karena di sana penting untuk saya, penting untuk anak didik saya. Itulah motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini adalah karena nilai-nilai kewajiban. Apa itu nilai-nilai kewajiban? Nilai-nilai rasa tanggung jawab, nilai-nilai karena ingin memberikan teladan. Nah, kenapa ibu itu sering datang tepat waktu, masuk tepat waktu? Kenapa? Karena kita ingin anak-anak kita meniru kita, meniru melakukan tepat waktu. Ibu itu suka membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena kita tahu itu kewajiban, membuang sampah harus pada tempatnya. Kemudian dia ingin menjadi teladan bagi muridnya. Itulah motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik ini Bapak Ibu akan bertahan selamanya di dalam diri kita dan akan menjadi motivasi, menjadi jati diri kita yang sebenarnya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini Bapak Ibu, ada hukuman. Hukuman yang pertama akan memberikan rasa menyakitkan kepada anak, yang lalu memberikan rasa tidak nyaman, memaksa murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi lebih rendah diri. Kenapa contohnya Bapak Ibu? Serta pertanyaan anak, aku kenal, dulu. Tidak tahu Bapak? Saya pribadi juga seperti itu anak saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka takut. Jadi mereka akan bilang tidak tahu, tidak bisa. Kenapa? Karena dia takut. Mereka takut apa? Nanti kalau salah dihukum. Mereka menghindari hukuman, jangan sampai mereka dihukum. Kemudian penghargaan atau hadiah juga tidak baik Bapak Ibu. Pertama, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Ada rasa iri. Mungkin kalau untuk kecepatan belajar, mungkin itu saja orangnya yang dapat. Sehingga yang lain merasa iri, merasa mengindahkan, tapi tidak bisa, timbul keirian. Kemudian mematikan kreativitas, lalu menghukum dengan sistem ranking. Sistem ranking itu sebenarnya hukuman juga Bapak Ibu. Ya, kemudian merampas hak menghargai diri. Jadi dia melakukan sesuatu itu proses. Nah ini Bapak Ibu, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, konsekuensi itu dia penguatannya jangka pendek. Contoh, kita memberikan anak kita suatu peraturan, lalu kita berikan dia konsekuensi. Kalau kamu tidak membuat PR, siram bunga. Nah, ini penguatannya jangka pendek, mungkin seminggu, 2 minggu anak kita akan rajin. Nah, minggu berikutnya ulang lagi kesalahan yang sama. Kemudian perlu dimonitoring berkelanjutan. Harus selalu kita ingatkan Bapak Ibu, siapa yang tidak boleh PR, dalam PR silakan bersihkan sampah atau bersihkan WC atau siram bunga, selalu kita pantau. Kemudian stimulus, ada stimulus, ada respon. Ada kita ingatkan baru ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan, bukan menghormati dirinya. Dia menghormati peraturan karena dia hanya mematuhi peraturan itu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu yang konsekuensi. Nah, restitusi ini bedanya. Murid bertanggung jawab atas perilaku. Nah, jadi apapun yang dilakukannya itu karena dia merasa bertanggung jawab atas dirinya, atas apa yang dia lakukan. Kemudian juga fokus pada pemecahan masalah-masalah jangka panjang. Nah, jadi yang seperti tadi Bapak Ibu, kita memberikan anak kita beberapa aturan. Nah, ini akan dalam jangka waktu yang lama akan bermanfaat kepada anak kita. Mereka akan melakukannya
memberi kontrol, dirinya yang memegang kontrol pada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, termasuk kita sebagai guru, kita juga harus menyadari bahwa yang punya kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak harus selalu diperintah, tapi diri kita yang memerintahkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kemudian terakhir, murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi jika anak melakukan kesalahan dan dia memperbaiki kesalahan itu anak semaunya sendiri, bukan karena kita suruh tadi, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya apa itu restitusi yang disampaikan tadi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dari karakter yang lebih setia. Jadi nanti ada namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, jadi kita memperbaiki, bukan menghujat mereka, bukan memberikan mereka label, tapi kita memperbaiki kesalahan yang mereka buat dengan beberapa pertanyaan, dengan beberapa stimulus respon, sehingga saat mereka kita bina lagi, mereka bisa kembali lagi ke teman-temannya dengan diri mereka yang baru, dengan karakter mereka yang baru, bukan dengan merasa malu, bukan dia merasa terpaksa. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, jadi Bapak Ibu, pada restitusi ini kita fokus pada solusi yang atas kesalahan anak. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi kita menerima kebutuhan dasar. Kita cari sebenarnya apa yang kurang dari anak ini. Dengan melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu, kita akan tahu sebenarnya anak kita ini kurangnya dari mana. Dan itu sudah kami lakukan juga, Bapak Ibu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak, kamu bersihkan WC, kamu siapkan, tapi anak itu sendiri yang punya motivasi. Kemudian memperbaiki hubungan, lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat perbedaannya. Nah, kita berada di mana, Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. 15 menit, Bapak Ibu. Nah, atau guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Lalu murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu hukuman, Bapak Ibu. Lalu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Contoh, anak kita terlambat 15 menit, lalu kita suruh dia istirahat juga lebih lama 15 menit karena untuk mengejar ketertinggalannya tadi. Itu juga tidak boleh, Bapak Ibu. Itu namanya konsekuensi. Kemudian guru cerdas dan siswa menghormati peraturan. Nah, pada restitusi guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan. Ini ada video.
posisi teman, dan 5 posisi coach. Untuk lebih memahami posisi tertutup biasanya berbicara dengan posisi pembuat Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar usaha lincah tetap gak kekejar Bu. ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana setelah ibu beresin usaha absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam mesin, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi? Paham Bu, saya harus tinggal di kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang Anda bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang saya adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat mengalahkan disiplin positif dan melihat Nah, oke Bapak Ibu. Jadi berdasarkan video tadi, kira-kira selama ini kita berada di posisi mana? Kalau saya pribadi, saya berada pada posisi penghukum, kemudian pemantau, pembuat suasana, dan kadang menjadi teman. Manajer ini jarang nih Bapak Ibu ya. Mungkin belum. Nah, jadi kita lebih banyak pada posisi tersebut dan kita tadi sudah melihat apa dampaknya bagi siswa kita. Nah, jadi sebagai seorang guru hendaklah kita berada pada posisi manajer, yang mana pada posisi manajer ini kita akan bisa melatih anak kita menjadi anak yang mandiri, yang bisa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka sepakati.
Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang akan membuat kita menjadi manajer di kelas kita, termasuk sekolah. Keyakinan kelas ini tidak hanya untuk di kelas saja Bapak Ibu, tapi juga keyakinan sekolah. Nah, keyakinan ini mungkin ada yang beberapa bagian kita yang tidak mematuhi, ada juga yang mematuhi. Nah, seperti kita tahu, kalau kita pakai motor itu untuk keselamatan kita. Tapi banyak di antara kita yang memakai helm untuk menghindari razia, menghindari polisi. Padahal sebenarnya helm berguna untuk keselamatan kita. Kemudian juga saat COVID kita pakai masker, itu juga untuk kesehatan, untuk keselamatan kita dan juga orang lain. Bukan karena aturan saja Bapak Ibu. Nah, begini proses pembuatan keyakinan kelas. Mungkin banyak di antara kita yang masih keliru. Kita buat keyakinan kelas, kita sepakati dengan mana, lalu kita tanda tangani tempel. Padahal dalam membuat keyakinan kelas ada 6 langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Contoh, tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh minum, tidak boleh keluar masuk saat pembelajaran. Keluar kelas minta izin satu-satu, harus berpakaian rapi, piket kelas saat pulang sekolah dan sebagainya. Nah, itu adalah aturan yang kita sepakati di kelas Bapak Ibu. Nah, dalam aturan ini setelah kita sepakati baru kita masuk kedua, merubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Hindari penggunaan kata jangan, tidak. Itu dilarang ya Bapak Ibu. Jangan, tidak boleh dipergunakan pada keyakinan kita. Kita merubahnya menjadi kalimat positif. Contoh, tidak boleh makan dan minum saat jam pembelajaran. Kita buat menjaga ketertiban saat di dalam kelas. Nah, ketertiban itu kan banyak ya. Tidak berbicara, tidak tidak makan-makan, tidak tidur-tiduran, banyak cara yang kita gunakan yang masuk kepada ketertiban, yang menjaga ketertiban tersebut. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan itu di sana sudah piket tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, tidak kalau ada kita yang pakai pensil, meraup pensil itu sampahnya tidak disebar-sebar di kelas, di lantai, itu sudah termasuk. Jadi menjaga ketertiban di dalam kelas, menjaga kebersihan di dalam kelas. Kemudian baru setelah banyaknya kata bahasa yang seperti itu, aturan-aturan yang kita sepakati, baru kita sarikan. Namanya menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan di dalam kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Misalnya menghargai orang lain. Nah, misalnya tadi menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban itu namanya menghargai orang lain. Dengan anak menghargai orang lain yang ada di kelasnya, maka otomatis anak sudah menjaga ketertiban, sudah menjaga keamanan di dalam kelas. Jadi kita di sana tidak perlu kita membersihkan kelas tepat waktu atau kita memakai pakaian yang rapi dan bersih, tidak. Kita cukup di sana membuat menghargai orang lain. Nah, termasuk menghargai orang lain di sana apa? Gurunya memintanya memakai pakaian yang bersih dan rapi, berarti dia sudah menghargai gurunya. Kemudian menjaga kebersihan, itu sudah termasuk juga di sana Bapak Ibu. Kemudian ada keyakinan yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan. Itu tadi Bapak Ibu, apa perilakunya? Menghargai
menghargai, menghormati, bertanggung jawab. Jadi kita buatnya seperti itu Bapak Ibu. Baru nanti kita diskusi, setelah itu baru kita buatkan, kita berdiskusi bagaimana peran kita di dalam kelas. Apa saja peran-peran kita, peran guru, peran siswa. Nah, keyakinan kelas ini tidak hanya wali kelas Bapak Ibu. Semua guru yang masuk ke kelas tersebut, guru bidang studinya, wali kelasnya, semua harus punya keyakinan. Tidak hanya wali kelasnya saja. Jadi siapapun gurunya yang masuk ke kelas tersebut harus punya keyakinan. Lalu setelah itu baru kita keyakinan sekolah atau kelas dari waktu ke waktu. Ini yang perlu ketahui, kontinuitas, monitoring. Jangan sampai nanti kita sudah buat keyakinan, buat bagus-bagus ditempel, tidak ada lagi kelanjutannya. Tidak ada lagi monitor dari kita gurunya ataupun guru bidang studi. Sehingga nanti keyakinan tinggallah keyakinan. Maka peraturan tadi tidak akan terlaksana. Jadi tugas guru senantiasa kontinuitas untuk memantau apakah keyakinan ini sudah terlaksana. Lalu guru yang masuk ke kelas tersebut juga harus berkolaborasi, juga harus selalu bekerja sama, saling mengingatkan. Jangan nanti sama guru si A ini ditegaskan, nanti sama guru si B tidak, sehingga anak bingung. Ini sebenarnya peraturannya benar apa tidak? Sehingga anak nanti tidak muncul yang intrinsiknya tadi, motivasi intrinsiknya tadi tidak. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi. Nah nanti setelah keyakinan kelas, kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Nah kami di sini berencana Bapak Ibu, dan kami harap Bapak Ibu semuanya di sekolah IPAS juga begitu. Kita buat satu poster yang besar atau spanduk yang besar. Kita buatkan di sana keyakinan UPT SD Negeri 22 Lalu kita buat apa saja keyakinan kita. Kita susun satu dua. Keyakinan itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup 4 saja atau 3 saja. Nah nanti anak kita akan menempelkan cap jarinya terserah, mau tanda tangannya, mau cap jarinya, cap jempolnya terserah, sebagai tanda mereka menyepakati. Kami rencananya akan mengambil beberapa siswa per kelas, nanti akan kami minta cap jempolnya atau cap tangannya tempel di sana. Kita pajang di dinding sekolah kita yang lapang. Jadi anak yang lewat, jadi setelah itu kita sepakati, kita sosialisasikan kepada anak kita. Nanti kita sepakati, jadi setiap anak melihat, oh ini keyakinan kita. Itu sebagai bentuk pengingat juga bagi mereka. Nah, ini keyakinan. Contohnya ini keyakinan di kelas 7 ya Bapak Ibu. Misalnya masuk kelas mengucapkan salam dan tepat waktu, menjaga kebersihan, bersikap jujur dan saling menolong, bersikap sopan dan menghormati guru, hidup rukun dengan teman, memakai seragam dengan tertib. Nah ini nanti kita ubah menjadikan kalimat kebajikan. Seperti tadi, hidup rukun dengan teman, menghormati guru, itu artinya bersikap jujur dan saling tolong menolong, itu menghargai orang lain. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Ini yang segitiga restitusi. Ini sudah kami praktekkan kemarin kepada anak kami. Ada beberapa anak kami yang memang memiliki masalah. Jadi segitiga restitusi dimulai dari bawah, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi pada menstabilkan identitas itu kita bersikap kepada anak bahwa kita sampaikan kepada mereka, nah semua orang pernah
melakukan kesalahan, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau kita menyampaikan, nah kita manusia memang bersifat hilaf, wajar melakukan kesalahan, atau seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kita menstabilkan dulu, menstabilkan identitas anak. Jadi dengan kita berkata seperti ini, anak berada pada kondisi tenang. Dia akan berada pada kondisi merenung. Kemudian setelah itu baru kita validasi kebutuhannya apa. Memvalidasi kebutuhan ini kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan alasannya, kenapa kamu melakukannya. Lalu apa cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Nanti dia akan terbuka Bapak Ibu. Kenapa saya bicara begini? Karena saya sudah melakukannya. Dan memang setelah melakukan ini, saya lihat ada sedikit perubahan pada anak yang saya bimbing. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Nah, baru di sini nah, Bapak Ibu. Setelah anak kita tadi dia kebutuhannya sudah kita ketahui, dia sudah menyampaikan kebutuhannya. Contoh anak saya kemarin, saya malu Bu. Saya malu, saya takut. Ternyata anak kami ini kurang kasih sayang. Dia tinggal tidak dengan orang tuanya. Jadi dia merasa kalau anak tidak Bapak Ibu, otomatis dia merasa takut ya. Ingin menyampaikan sesuatu keinginan itu pasti takut. Beda kita, anak kita dengan orang tuanya, mereka bebas. Apapun yang mereka inginkan mereka akan sampaikan. Tapi kalau pada anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tua, cenderung seperti itu Bapak Ibu. Dia malu, dia takut, dia karena kita kurang kasih sayang. Nah, kemudian baru setelah itu kita tanyakan, kamu malu bertanya, kamu takut untuk melakukan sesuatu, keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Malu, takut, kita buat misalnya kita buat keyakinan anak-anak kita bisa di dalam kelas bertanggung jawab. Anak kita tadi masalahnya dia tidak nilainya rendah, tidak mau bertanya karena malu. Artinya dia tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kenapa dia tidak menyelesaikan tugasnya? Karena malu, karena takut, dia tidak paham, tidak dia selesaikan, dia tidak mau bertanya, malu. Artinya dia sudah melanggar keyakinannya bertanggung jawab. Nah nanti dia akan jawab, oh saya tidak bertanggung jawab Bu. Nah dengan seperti ini kita tidak perlu menyalahkan, oh kamu pemalas ya, kamu dasar anak tidak bertanggung jawab. Kita tidak perlu seperti itu. Mereka akan merasa sendiri bahwa mereka sudah tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita berikan terhadap mereka. Nah, baru dengan hal ini Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan tadi, ada 3 orang anak kami yang kami lakukan ini, dan alhamdulillah walaupun tidak 100% Bapak Ibu, sedikit banyak terjadi perubahan. Dan ini tidak bisa instan. Sebagai guru kita harus continue, berkelanjutan. Tidak bisa seperti kata orang simsalabim, harus berkelanjutan. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu guru semuanya kita berkolaborasi. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, mohon kepada Bapak Ibu semuanya ya, kolaborasi adalah hal utama yang harus kita lakukan sebagai guru. Kenapa? Karena kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Mungkin kita sudah menegaskan, tapi teman kita yang lain tidak. Akhirnya nanti peraturan itu akan longgar.
Yang kita sepakati itu nanti akan longgar lama-lama lepas pudar jadinya Bapak Ibu. Tapi kalau kita saling bekerja sama, saling mengingatkan, maka keyakinan yang telah kita buat tadi lama-lama dia akan mengikat erat sehingga menjadi sebuah kesatuan. Untuk itu Bapak Ibu kami mohon semoga kita semua sebagai pendidik, pencipta generasi bangsa, semoga kita bisa selalu bekerja sama, selalu bisa melakukan tugas kita sebaik-baiknya, berkolaborasi, serta mau keluar dari zona nyaman kita untuk menciptakan generasi yang tangguh serta pembelajar sepanjang hayat. Demikian Bapak Ibu dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lu. Baik, saya akan bertanya kepada Mel tentang masalah bagaimana cara kita sebagai guru itu menanamkan agar atau cara nilai motivasi intrinsik itu bisa tumbuh pada diri seorang peserta didik. Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Ali. Pertanyaannya bagus. Saya dulu juga begitu. Mungkin sekarang juga bertanya ya, mungkin kita sama-sama bisa menjawab. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik? Yang pasti kita harus menghindarkan hukuman. Kita harus menghindari memberikan anak hukuman dan juga hadiah. Jadi harus yang pertama kita hindari dulu. Kita hindari memberikan hukuman kepada anak. Kita hindari memberikan hadiah kepada anak. Yang kedua, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu kita betul-betul laksanakan. Betul-betul kita pantau, kita monitoring selalu bagaimana pelaksanaannya. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas ini jika memang betul-betul sudah mengikat kelas itu atau sekolah itu, maka otomatis motivasi intrinsiknya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena dengan keyakinan kelas itu kita akan menghindari hukuman, kita menghindari pemberian hadiah. Anak melakukan itu, contoh di kelas kami main stick, bermain stick. Tidak boleh nak main stick, boleh. Karena waktunya kamu, usia kamu memang bermain. Silakan bermain stick. Tapi waktunya ada. Boleh Bu, boleh. Kapan Bu? Istirahat. Di mana Bu? Di teras. Di teras, di pekarangan sekolah, asal jangan di dalam kelas. Karena nanti mengganggu kebersihan kelas kita. Nah, kalau melanggar gimana? Mereka ada yang bilang, Bu, bersihkan WC Bu, bersihkan bunga Bu, begini macam-macam. Akhirnya mereka sepakati, kalau bersihkan WC sulit Bu, capek Bu, begitu kan? Nanti mereka sepakati, Bu, kalau main dalam kelas Bu, kami pulangnya lebih lama, tidak apa-apa Bu. Oh, boleh, setuju? Setuju. Alhamdulillah saat ini tidak ada anak kami yang main stick di dalam kelas. Mereka main dalam luar, dalam pelajaran. Nah, mereka akan saling mengingatkan. Kalau katanya anak mulai dalam stick ada di dalam kelas, mau pulang lama ya? Langsung diingatkan, mau pulang lama kamu ya? Oh iya, disimpan lagi. Nah, itu kebiasaan terus menerus sehingga mereka sekarang kalau istirahat, Bu, main stick boleh nggak Bu? Boleh, sekarang boleh istirahat, silakan. Kami nanya Bu, silakan, tapi jajan dulu. Nah, dengan keyakinan kelas tadi, mereka akan saling mengingatkan. Nah, saat mereka saling mengingatkan, lama-lama itu tertanam dalam diri mereka, sehingga mereka melakukan itu bukan karena takut dengan bukan, tapi mereka sadar kalau itu dilakukan dalam jam istirahat, bukan di dalam kelas. Karena kalau dalam kelas mengganggu temannya, mengganggu kebersihan kelas, karena nanti otomatis saat main itu lampu geser,
Jadi begitu Bapak Ibu, salah satu yang kami lakukan seperti itu dengan terus memonitoring pelaksanaan keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin itu bagaimana Pak Aldi? Jadi hindari pemberian hukuman Bapak Ibu. Hukuman dan hadiah itu tidak bisa menemukan motivasi intrinsik, mengurangi rasa tanggung jawab anak. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf ya. Jadi 22 Demikianlah aksi nyata saya dalam rangka mengimplementasikan budaya positif di Gugus 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.